lapangan kerja dan juga bisa membangkitkan ekonomi yang awalnya desa kami tandus, panas dan kumuh, kemudian bisa dikatakan desa yang tidak bisa dibanggakan. Tapi Om Budi jangan bilang konon, intinya tak Om Budi. Jadi sampai saya berada di sini. Ya, jadi teman-teman wartawan aku bisa jadi sama nulis kan? Siap. Jadi kami juga dengan senang hati menunggu kedatangan Pak Dirjen dan juga yang lain. Seluruh Pak Presiden langsung datang ke desa kami di desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik. Itu memang benar. Jadi UMKM itu membangkitkan dan mempertahankan pangan kami yang ada di desa. Dalam perjalanan saya sebagai kepala desa di sana, jiwa selengker yang sejak kapan Pak? Apa jadi kepala desa? 12 Desember 2017 pelantikan. Jadi ini 3 tahun yang lebih sekian hari. Karena ini juga bulan Desember saya di sini. Yang jelas karena dengan pada dasarnya kita ini kan produk dari sebuah seni kalau menurut saya. Jadi dari orang tua laki perempuan ini menghasilkan sebuah karya, ya kami ini, kita ini adalah bentuk sebuah seni. Dan seni ini mulai bergeser karena sebuah kebudayaan. Jadi dari kebudayaan terlepas dari suku Jawa, Sumatera, Sulawesi, sehingga seni itu mulai kabur menjadi sebuah budaya. Dan budaya juga menjadi sebuah peradaban baru karena adanya yang namanya aturan pemerintahan. Jadi terlepas kita orang Indonesia atau negara mana, nah ini juga karena aturan-aturan itu, sehingga budaya itu mulai berubah karena aturan-aturan pemerintah. Aturan pemerintah sendiri juga mulai berubah karena keadaan ekonominya kan gitu. Nah dari sanalah saya menyatakan pada dasarnya nilai seni itu mulai kita lahir itu membawai sebuah seni. Terlepas kita punya sebagian warga negara apa, kita punya agama keyakinan apa, kita dilahirkan dari suku mana, karena kita tidak pernah memilih untuk menjadi suku mana. Tapi ketika kita punya sebuah keyakinan, akal dan pikiran, itu menjadi sebuah perbuatan nyata untuk sebuah perubahan. Nah inilah makanya di pemerintahan pun tidak bisa lepas dari sebuah budaya atau jiwa selengker yang saya paham yang di desa. Jadi kebangkitan itu harus dimulai. Jangan bicara negara ini akan maju selama desa itu tidak maju. Jadi omong kosong. Terus kemudian yang menggerakkan desa ini siapa kalau bukan masyarakat yang dilahirkan di desa itu? Jadi ayo kita benahi, di mana kita berdiri ya itu kita benahi. Tidak usah banyak retorika. Saya lebih seneng selengkernya karena apa? Mau susah, seneng, yang penting kita bahagia. Ini perwakilan dari musik, nyanyi kan bahagia di sana. Nah kebahagiaan masyarakat itu sederhana. Andai kata tidak ada drummer, tidak ada gitaris, cukup dengan lesan, dengan apa alat yang ada di sana untuk menyuarakan kebahagiaan naluri seninya masyarakat. Karena di sana masih ada yang namanya orang nyanyi, orang nari, bahkan seni wayang itu masih ada di desa kami. Meskipun Gresik dikenal dengan kota santri, kota wali. Nah itu terkait dengan selengker tadi. Jadi masyarakat kami selengker banget. Bahkan termasuk secara fisik, saya ini seorang kepala desa notabene harus rapi atau apa. Buktinya saya bisa punya jenggot sampai sekian dan rambut panjang. Ya. Tapi yang pertama kali menyebutkan desa miliarder itu siapa? Saya. Jadi saya gagas sebagai desa miliarder itu sebagai bentuk pertanggungjawaban saya, mengingat meskipun kepala desa itu adalah jabatan politik. Kepala desa itu adalah titipan dari masyarakat. Nah di sana awalnya kami tidak punya apa-apa. Desa kami ini PADES-nya juga tidak ada. Terus kemudian PKK tidak ada pemasukan. Di BUMDes sendiri, program BUMDes stagnan. Nah sekarang capaiannya beda. PKK bisa mencapai di atas 1 miliar dalam 1 tahun. Kemudian BUMDes dari stagnan sekarang ini menyentuh di angka 9 miliar dalam 1 tahun. Dan PADES kami juga luar biasa. Kami sudah dapat di angka 1,6 dan tahun 2021 nanti dianggarkan 2 miliar 600 untuk tingkatan di desa. Itu sangat besar uang segitu. Karena itulah kita deklarasikan sebagai desa miliarder. Supaya apa? Saya ini dibantu mengawasi oleh masyarakat. Karena dulu tidak ada uang, sekarang banyak uang. Kami bukan orang yang baik, bukan kumpulan orang yang baik, tapi orang yang selalu ingin mengubah menjadi baik dan berbuat baik.